Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran IPS di dalam MI. Kelompok kami beranggotakan saya Anur Dimas Alfarizi, NIM 193141101. Yang kedua yaitu Isnaini Nurjana, NIM 193141108. Yang ketiga Pahesti Galuh Prasetyani, NIM 193141115. Yang keempat yaitu Istihana, NIM 193141123, dan Rindiani Tiara, NIM 193141131. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran pada IPS MI. Yang kedua yaitu ciri khusus model pembelajaran IPS pada MI. Yang ketiga yaitu model-model pembelajaran IPS pada MI. Dan yang keempat yaitu kriteria model pembelajaran IPS pada MI. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang terorganisasikan secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam kaitannya dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, model merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku peserta didik menuju perubahan yang lebih baik. Pengembangan berbagai ragam model pembelajaran IPS dimaksudkan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal peserta didik dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu ciri khusus model pembelajaran IPS pada MI. Model pembelajaran IPS memiliki 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi maupun metode dalam pembelajaran pada umumnya. Keempat ciri khusus tersebut antara lain: yang pertama yaitu rasional periodik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Maksudnya, pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Misalnya, guru membagi kelompok-kelompok kecil dan siswa bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa atau guru. Dan seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur, dan akan memecahkan masalah dan berpikir secara kritis. Guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan. Guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa. Yang kedua yaitu landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks atau pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Misalnya suatu model pembelajaran yang membantu siswa untuk mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Sintaks atau pola urutan dari suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan atau alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran dan menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru atau siswa. Contohnya, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya yang menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam suatu proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap penutup pelajaran. Di dalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Maksudnya, tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran IPS. Yang pertama ada model pencapaian konsep. Model pencapaian konsep ini pada mulanya dikembangkan oleh
Jeremy Renner dan teman-temannya berdasarkan hasil studinya mengenai proses berpikir manusia. Model ini didasarkan pada penekanan bahwa lingkungan penuh dengan hal-hal yang berbeda dan mustahil yang dapat menyelesaikan diri jika manusia tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan dan mengelompokkan segala sesuatu itu dalam kelompok-kelompok. Model ini sengaja dirancang untuk membantu para peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dipakai untuk mengorganisasikan informasi, sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. Sebagai contoh, konsep mengenai gunung dalam geografi, konsep perubahan dalam sejarah, konsep uang dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Hasil kajian terhadap keberlakuan dari model ini diperoleh petunjuk yang meyakinkan secara akademis dan praktis bahwa model ini dapat digunakan untuk sasaran belajar dari berbagai usia. Yang kedua, model berpikir induktif menurut Joyce dan kawan-kawan tahun 2009. Model berpikir induktif dirancang untuk melatih siswa dalam membentuk konsep dan sekaligus mengajarkan konsep-konsep. Selain itu, model ini juga membentuk perhatian siswa untuk fokus pada logika, bahasa, dan arti kata-kata, serta sifat pengetahuan. Model yang selanjutnya yaitu model inquiry training, di mana model ini sengaja dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka lebih fasih dan cermat dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep dan merumuskan serta mengatasi protesis. Model yang keempat yaitu model memorization. Memorisasi adalah teknik yang digunakan untuk menghafalkan dan juga mengasimilasikan suatu informasi sehingga guru dapat menggunakan model normalisasi ini untuk membimbing, menyampaikan materi yang bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah menangkap informasi yang baru. Nah, di samping itu, guru dapat mengajarkan sarana yang perlu dipilih untuk dapat digunakan oleh para pelajar dalam memperkuat proses pembelajaran perseorangan dan juga kelompok dalam mempelajari materi yang bersifat informatif dan juga konseptual. Nah, seperti halnya model lain, model-model ini juga telah banyak dikaji dan juga ternyata dapat digunakan dalam berbagai bidang studi, terutama di mata pelajaran IPS yang memiliki pokok bahasan yang sangat luas dan juga bersifat informatif serta cocok diterapkan untuk sasaran belajar pada berbagai tingkatan usia. Model yang kelima yaitu model group investigation. Model ini sengaja dirancang untuk membantu para peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran role-playing. Model pembelajaran role-playing merupakan salah satu model pembelajaran di mana siswa dapat berakting atau menaruhkan tokoh tertentu yang disesuaikan dengan tema yang telah diberikan. Misalnya nih, kita sedang mempelajari tema interaksi sosial. Nah, contohnya adalah ketika seseorang pergi ke rumah sakit, kemudian seseorang tersebut menemui dokter. Nah, di situ terjadi interaksi sosial. Nah, setelah terjadi interaksi sosial, kaitannya dengan model pembelajaran role-playing ini adalah siswa dapat memerankan sebagai pasien, kemudian siswa juga dapat memerankan sebagai dokter, kemudian ada juga siswa yang memerankan sebagai suster dan tokoh-tokoh yang lain yang biasanya ada di rumah sakit. Adapun beberapa
Keunggulan dari model pembelajaran role playing yang pertama adalah dapat mengekspresikan pengalaman, kemudian dapat meningkatkan minat belajar siswa, kemudian dapat memberikan pengalaman yang berkesan kepada siswa sehingga siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah model pembelajaran penelaah, merupakan salah satu model pembelajaran di mana siswa diminta untuk berpikir secara kritis tentang asal-usul suatu di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah mengenai model pembelajaran inquiry sosial. Apa sih model pembelajaran inquiry sosial itu? Model pembelajaran inquiry sosial adalah model pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan sikap berpikir kritis dan analitis siswa, sehingga cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS di SD atau MI, khususnya dalam mempelajari permasalahan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria model pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, misalnya seperti kenampakan alam, informasi penduduk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memanfaatkan narasumber guna pendampingan peserta didik MI, karena mengingat perkembangan mental peserta didik MI itu masih sangat terbatas dan butuh pendampingan. Yang ketiga adalah menjadikan peristiwa sosial menjadi fokus pembelajaran yang dikaitkan dengan materi IPS yang akan diajarkan kepada peserta didik MI. Sekian presentasi dari kelompok